Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Hidayah, NPM 2023520035. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal ATM. ATM atau anjungan tunai mandiri merupakan salah satu layanan penting dalam perbankan modern karena melibatkan transaksi keuangan yang sensitif. Sistem ini sangat rentan terhadap berbagai resiko, seperti pencurian fisik, kejahatan cyber, maupun kesalahan operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian internal atau SPI yang kuat untuk memastikan keamanan, keandalan, dan efisiensi operasional ATM. Tujuan sistem pengendalian internal ATM yang pertama yaitu melindungi aset atau uang tunai dan data transaksi, mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud, menjamin keakuratan dan kelengkapan data, menjaga keandalan sistem dan layanan kepada nasabah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan bank. Komponen sistem pengendalian internal ATM. Yang pertama yaitu A. Pengendalian fisik. Pengendalian fisik bertujuan melindungi perangkat keras dan uang tunai yang terdapat di dalam ATM. Penempatan ATM di lokasi strategis dan aman atau area ramai atau dengan pengawasan petugas keamanan. Penggunaan CCTV 24/7 untuk memantau aktivitas mencurigakan. Memasang alarm otomatis dan sensor getar untuk deteksi pembobolan. Prosedur pengisian dan pengambilan uang dilakukan oleh dua orang atau two-person rule. Brankas ATM dirancang dengan sistem keamanan tinggi dan tahan terhadap pembobolan. Yang kedua, B. Pengendalian teknis atau sistem. Bagian ini fokus pada pengamanan digital dan operasional ATM. Autentikasi ganda, yaitu kombinasi PIN, kartu chip, OTP atau one-time password atau biometrik. Enkripsi data, yaitu semua komunikasi antara ATM, server bank, dan jaringan, dienkripsi untuk menghindari pencurian data. Sistem log dan audit trail. Semua aktivitas ATM dicatat dan bisa ditelusuri jika terjadi anomali. Pemantauan real time atau sistem pusat memantau status dan transaksi dari setiap ATM secara langsung. Perlindungan dari malware dan serangan cyber melalui firewall, antivirus, dan patch keamanan rutin. C. Pengendalian administratif. Aspek administratif menjamin pengelolaan dan pengawasan sistem berlangsung secara disiplin. Verifikasi laporan transaksi harian oleh bagian operasional atau audit internal. Prosedur penanganan gangguan dan pelaporan kerusakan dilakukan secara sistematis. Audit berkala terhadap sistem dan proses ATM oleh auditor internal atau eksternal. Pelatihan rutin bagi petugas yang terlibat dalam operasional ATM. Sistem pengaduan dan pelayanan nasabah untuk menindaklanjuti keluhan dan dengan cepat dan transparan. D. Recovery atau recovery. Pengendalian ini memastikan sistem tetap dalam perjalanan meski terjadi gangguan. Backup data transaksi dilakukan harian ke server pusat. Adanya sistem failover untuk mengalihkan transaksi ke ATM lain jika satu ATM rusak. Disaster Recovery Plan atau DRP disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, atau serangan sistem. Pemulihan sistem secara cepat untuk meminimalkan downtime. 4. Studi kasus. Contoh serangan terhadap ATM yaitu skimming atau alat penyedot kartu yang dipasang pada mulut kartu ATM. Yang kedua, jackpotting. Peretasan sistem ATM agar mengeluarkan uang tanpa transaksi sah. Pengendalian internal yang efektif dapat mencegah hal-hal tersebut sejak awal. Kesimpulannya, sistem pengendalian internal ATM adalah kombinasi dari pengamanan fisik, teknis, administratif, dan pemulihan data. Semua elemen ini harus bekerja secara terintegrasi untuk melindungi aset bank dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Tanpa sistem pengendalian yang baik, ATM bisa menjadi celah besar bagi kejahatan dan kerugian finansial. Sistem pengendalian internal ATM sangat penting untuk menjaga integritas, keamanan, dan kenyamanan transaksi nasabah. SPI yang kuat harus mencakup seluruh aspek fisik, teknis, administratif, dan cadangan sistem untuk menciptakan ATM yang aman, andal, dan sesuai dengan standar industri perbankan.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.